Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Putasari dari kelompok 14 ingin menjelaskan materi dari keempat, kelima, dan keenam. Baiklah, materi pertama yaitu materi keempat yang berjudul Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa, metode dan jalan, mencakup yang baik dan yang buruk. Sunnah dalam makna ini telah digunakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Penggunaannya dalam Al-Quran yaitu pada firman Allah yang berbunyi, "Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami." Al-Insyirah 77. Pengertian sunnah menurut para ahli fikih adalah suatu yang telah dianjurkan oleh Nabi tanpa adanya pengharusan. Sedangkan menurut sunnah para ahli usul adalah suatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keputusan sementara. Sementara pengertiannya menurut para ahli hadis adalah suatu yang ditinggalkan oleh Nabi berupa perkataan, perbuatan, keputusan, sifat atau biografi. Kemudian kehujahan sunnah kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah, yang berasal dari perkataan, perbuatan, atau persetujuan dalam urusan syariat atau urusan kepemimpinan, kehakiman, dan ia dinukil kepada kita dengan jalur periwayatan yang sahih, maka ia menjadi hujjah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber syariat. Banyak perkara yang menunjukkan bahwa kehujahan diantaranya nas-nas dalam Al-Quran. Amal para sahabat melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum terkandung dalam isinya. Yang pertama, sunnah sesuai dengan Al-Quran dari segala sisi. Maksudnya, dari suatu hukum memiliki dua dalil, satu dari Al-Quran, satu dari As-Sunnah. Contohnya, perintah atau larangan yang disebutkan bersamaan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Sunnah menjadi penjelas hukum yang terdapat dalam Al-Quran serta menafsirkannya. Yang ketiga, Sunnah mewajibkan atau mengharamkan sesuatu yang belum dijelaskan kewajibannya atau keharamannya di dalam Al-Quran. Maksudnya di sini adalah ia menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Sunnah tidak keluar dari tiga bentuk yang telah dijelaskan tadi, dan ia tidak sedikit pun meneliskan Al-Quran. Selanjutnya, mutawatir dan ahad. Dari segi sanad, hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu mutawatir dan satu al-ahad. Al-mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir. Al-mutawatir sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir lamzi. Mutawatir lamzi adalah hadis yang memenuhi persyaratan mutawatir yang disertai catatan para perawi dan lafalnya tentang satu kejadian tertentu. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah menepati tempat duduknya di dalam neraka. Sementara mutawatir nahwi adalah sekelompok rawi yang meriwayatkan beberapa macam kejadian yang mereka temukan. Kejadian tersebut memiliki inti yang sama, di mana mustahil terjadinya kesepakatan atas kedustaan pada apa yang mereka riwayatkan. Contohnya, hadis yang bicara tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Yang kedua, al-ahad.
Al-ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir dan ia dikategorikan menjadi mashhur aziz atau gorib. Yang kemudian sunnah yang qat'i dan zani. Sunnah yang mutawatir dan pasti dari Rasulullah, karena mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu kabar dikasihnya, kadang mengarah pada suatu yang pasti apabila ia tidak mengandung makna lain, dan terkadang juga tidak mengarah pada suatu yang pasti apabila mengandung makna lebih dari suatu. Sementara sudah yang ahad sumbernya belum pasti dari Rasulullah, karena sanadnya tidak memberikan kepastian akan kebenaran suatu kabar. Kadang mengarah pada suatu yang pasti apabila nasnya tidak mengandung takwil, dan terkadang juga tidak mengarah pada sesuatu yang pasti apabila nasnya memungkinkan untuk ditakwil. Baiklah, kemudian materi kelima yaitu perhatian ulama terhadap tarik hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkapkan statusnya. Banyak kalangan dari ahli hadis yang memperhatikan kitab-kitab yang menunjukkan letak suatu hadis sesuai sumbernya, yang menyebutkan sanadnya serta menjelaskan kedudukannya. Kitab-kitab yang posisinya berada di bawah, di atas kitab-kitab yang menghubungkan suatu hadis kepada kitab-kitab yang bukan merupakan kitab hadis yang pokok, sehingga kitab-kitab tersebut menginformasikan kepada pembaca bahwa hadis ini telah disebutkan pada kitab tertentu, walaupun kitab tersebut bukan salah satu dari sumber hadis yang pokok. Yang hadis maudhu yang menyebar. Banyak dari kalangan ulama yang memberikan pengertian tentang hadis yang sering diucapkan orang mereka, menjelaskan derajatnya dan mengotorikan yang gaib atau palsu, dan bahkan tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun bersumber dari lisan-lisan masyarakat, dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis maudhu saja. Kitab-kitab yang penting diperhatikan salah satunya adalah Al-Lahwi, Al-Masyhurah, Fi Al-Hadis, Al-Masyhurah, karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian bagian B, awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal tulisan dan membaca, namun Mekah menjadi saksi sebagian yang bisa membaca dan menulis pada saat sebelum diutusnya Nabi. Meskipun dengan sejarah menyatat bahwa jumlah mereka hanya belasan orang, sebagaimana di Madinah juga terdapat segelintir orang yang bisa menulis dan membaca. Inilah maksud dari istilah yang disebut atau diungkapkan dalam orang-orang Arab bahwa mereka adalah kaum umit. Ibnu salah menyebutkan bahwa orang-orang Ansar yang ikut berbaiat mengirim pesan kepada Rasulullah pada saat beliau masih tinggal di Mekah. Utuslah kepada kami seseorang yang paham ilmu agama dan mengajarkan kami Al-Quran. Lalu Rasulullah pun mengutus dan ia pun membacakan Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan perkara asing, para sahabat menggunakan hafalan juga hadis bukan dengan menuliskannya di atas lembaran-lembaran, dikarenakan mereka pada saat itu fokus pada talqi Al-Quran. Mereka juga khawatir jika hadis ditulis akan bercampur berbaur dengan Al-Quran. Dan juga karena Rasulullah telah melarang dari menulis hadis. Selanjutnya
yaitu ijtihad Rasulullah. Para ulama telah membicarakan mengenai ijtihad Rasulullah. Yang pertama, sebagian dari mereka berpendapat bahwa beliau tidak diperbolehkan untuk berijtihad dikarenakan beliau mampu mengetahui suatu hukum melalui wahyu. Yang kedua, muncul pertanyaan dari mereka berpendapat bahwa boleh-boleh saja berijtihad. Selanjutnya, materi ke-6, ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagian pertama yaitu urusan ibadah. Nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkannya bahwa penetapan syariat sholat adalah pada awal diutusnya Nabi sebagai Rasul, sebagaimana tersirat dalam Al-Quran ayat Al-Muzammil ayat 1-6, bahwa kewajiban sholat malam hanya ditunjukkan untuk Rasulullah. Beliau menjalani tersebut selama 10 tahun dengan melaksanakan qiyamul lail sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada beliau. Ada juga sekelompok daripada sahabat ikut melaksanakannya bersama beliau. Sesungguhnya beliau, Robku mengetahui kamu sholat 1/2 malam. Kemudian itu dasar-dasar bersuci. Yang keempat, sholat Jumat yang diwajibkan. Kelima, penetapan syariat khutbah. Keenam, azan. Ke-7, sholat Idul Fitri. Dan ke-8, pengalian arah kiblat. 9, permulaan syariat puasa. Ke-10, zakat fitrah. Dan sebagian yang bersangkutan tentang ibadah. Kemudian materi selanjutnya itu urusan bermuamalah. 1, larangan berbuat curang. 2, disyaratkan bagi pemimpin yang adil membagikan tanah yang tidak bertuan kepada masyarakat. Ketiga, syariat wakaf. Kelima, sedekah dan muajramah. Dan kelima, haramnya menjual khamar, bangkai babi. Baiklah, itulah mungkin penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.